Mana nih itunya? Oke. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam mempelajari Al-Qur'an kita apa sih yang diperlukan ya? Terkadang orang itu yang pertama itu kita pelajari adalah iramanya gitu kan. Yang penting irama. Bagus banget itu iramanya. Tapi terkadang orang membaca iramanya bagus gitu kan, nadanya bagus. Sedangkan huruf yang kita pakai ini, nah ini ya jangan sampai kita mempelajari Al-Quran itu merusak nih huruf saja, pengucapan huruf saja bisa mempengaruhi makna ya. Jadi apa nih yang terpenting dalam mempelajari Al-Quran ya? Irama nomor sekian, lagu nomor sekian ya. Yang pertama apa? Yang pertama ini adalah makharijul huruf ya. Makharijul huruf ini kenapa kita harus pelajari yang pertama? Karena kita bisa, bagaimana sih kita belajar Al-Quran ini bisa mengerti, oh huruf ini memang ada beberapa huruf, tapi bagaimana cara kita mengeluarkan hurufnya tersebut. Makanya dikatakan makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Artinya apa? Ada beberapa huruf gitu kan, walaupun satu tempat itu berbeda ya. Nah, seperti apa? Misalkan kalau kita belajar metode dengan metode tartila bersajak, gimana kalau kita mempelajari makharijul hurufnya gitu kan? Oh, kita mempelajari mudah, nggak usah bingung-bingung. A, H, ada di mana aha gitu misalkan. Aha, oh ada satu tempat, tapi bagaimana cara pengucapannya gitu kan? Kalau gitu kan, ain apakah sama? Makanya alhamdulillahi rabbil, orang terkadang alamin. Kalau alamin itu kita pakai, padahal di ayat di surah Al-Fatihah itu kita menggunakan ain. Ain itu letaknya dinaik sedikit di tengah kerongkongan. Oke, baik, saya ulangi lagi ya. Tadi kita akan belajari yang namanya Al-Quran itu. Apa sih yang kita pelajari yang pertama gitu ya, yang lebih utama kita belajar Al-Quran itu dibandingkan irama gitu kan. Irama penting nggak? Oh, penting juga ya, tapi ada yang lebih penting gitu kan. Jangan sampai kita membaca Al-Quran saking irama kita pakai, terus makharijul hurufnya ya, yang tadi saya sudah sampaikan, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Terkadang kalau kita membaca Al-Quran, nah terus bagaimana? Nah contohnya yang tadi saya baca misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah saya bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sampai segitu. Nah terus gimana gitu kan? Kalau kita baca Al-Quran tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, itu nanti akan berpengaruh sekali dengan makna, yaitu artinya. Kalau kita berpengaruh makna artinya, wow. Ya, jadi bagaimana cara kita harus mempelajari yang pertama kali dalam baca Al-Quran, yaitu makhrajnya dulu. Kalau makhrajnya udah dapat, nah bisa membedakan antara huruf-huruf yang keluarnya itu bagaimana. Ya, makanya makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, terus contoh misalkan a, h. Adanya di mana? Pangkal kerongkongan. Ada di pangkal kerongkongan. Kalau seharusnya yang kita baca itu adalah ain. Ya. Ainnya ada di mana? Ya, ain itu adanya di tengah kerongkongan. Nah, kalau kita baca Al-Quran yang gak sesuai dengan makharijul hurufnya, berarti kita ada kezaliman.
Apa itu? Kalau baca Al-Quran, oh seharusnya ain. Kita baca hamzah. Hamzah udah jelas. Oh letaknya di mana? Kerongkongan. Pangkal. Iya di pangkal. Tapi kalau Pangkal kerongkongan. ain adanya di mana? Tengah. Seharusnya Alhamdulillahi Rabbil apa? Alamin. Nah itu ain. Ya, kenapa seperti itu? Makanya kalau belum pas, saya belum lanjutkan. Kenapa? Karena penting sekali kita akan mempelajari itu. Karena kalau misalkan kita terus saja membiarkan, khawatir nanti akan dibaca seperti itu terus. Dan kalau misalkan kita baca itu, baca yang nggak sesuai, bisa merusak makna. Ya, mendingan nggak usah lanjut, nah, terus kita ulang-ulang. Nggak apa-apa, nggak dapat banyak, tapi bacaan kita luar biasa. Ya, jadi diperhatikan lagi. Apa itu? Makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Makanya kalau saya ada ain belum keluar, ulangi. Ya. Belum keluar. Keluar. Ulangi. Ya, ulangi. Artinya apa? Coba diulangi belajar. Untuk apa? Nanti membiasakan. Ya. Pertama itu makanya makharijul huruf. Coba sami'un alim. Kalau sami'un kalau alim itu artinya pedih. Tapi kalau kita baca sesuai dengan makharijul hurufnya, sami'un alim, sami'un maha mendengar, alimun, al-alimun apa? Maha mengetahui. Jikalau kita baca Al-Quran nggak sesuai dengan makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya, maka itu merusak maknanya. Ya. Jadi yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran apa yang pertama? Makharijul huruf. Udah jelas makharijul huruf. Terus gimana yang kedua? Yang kedua itu adalah panjang pendeknya. Gimana cara kita baca panjang pendeknya? Kalau saya baca panjang pendeknya, yang seharusnya saya baca 2, terus saya baca 1 harokat. Oh, bisa mempengaruhi mana? Bisa. Kok bisa? Iya. Orang baca huruf saja mengaruh, gimana dengan panjang pendek? Misalkan saya baca man amila salihan min dzakarin. Nah, dzakarin itu ada laki-laki. Tapi kalau saya baca man amila salihan min dzakarin, padahal hurufnya sama, cuma yang satu dibaca panjang, yang satu pendek, ya sama 3 huruf itu, yang satu dibaca panjang saja. Pengaruh dengan mana? Pengaruh. Zakarin artinya laki-laki, dibaca zakarin, itu buah zakar. Jadi hati-hati, itu juga maknanya luar biasa. Ya, bisa merusak. Itu dari panjang pendek udah bisa pengaruh. Ya, huruf pengaruh. Panjang pendek pengaruh, ya. Terus apa lagi? Tanda wakof, ya. Tanda wakof juga bisa merusak makna. Gimana sih, gitu kan? Oh, tanda wakof merusak makna. Contohnya kayak apa, gitu? Misalkan absarihim. Nah, misalkan itu. Seharusnya itu menjadi satu kata. Ya, satu kalau kata kita itu kalimat, ya, di dalam bahasa Indonesia yang bedakan seperti itu. Satu kata, misalkan ja'ala, dia telah menjadikan, itu bisa menjadi
satu kalimat. Tapi kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Tapi kalau ja'ala itu kata, ya, satu kata. Di dalam Al-Qur'an itu ja'ala artinya dia telah menjadikan. Berarti kalau menjadikan itu kalau di bahasa Indonesia itu sebuah kalimat, gitu kan. Makanya Al-Qur'an perkata. Nah, itu perkata. Makanya kalau misalkan kita belum bisa memahami cara baca tanda wakaf, gitu kan, itu ada Al-Quran perkata. Gimana perkatanya? Perkata itu artinya apa? Ada tanda-tanda berhenti. Dia kan sepotong-sepotong tuh, ya. Absarihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau kita baca wa ala absar, karena kita belum tahu tanda wakafnya, oh jadi bingung itu absar wa ala absar, dan atas penglihatan, gitu kan. Padahal penglihatan siapa? Absarihim, mereka. Makanya itu kalau kita belajar di Al-Quran, oh sebenarnya ada 3 hukum, ya, tiga tanda yang kita pelajari itu di Al-Quran itu. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi 3 sebenarnya kalau kita pelajari itu, ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada apa itu di dalam Al-Quran yang kita pelajari itu? Isim, fi'il, huruf. Huruf. Nah, ketiga ini kita pelajari. Oh, absari. Nah, absari. Nah, di sini ala absarihim. Itu jatuhnya apa? Isim kah? Fi'il kah? Huruf kah? Gitu kan? Oh, kalau kita pelajari huruf. Huruf itu seperti apa? Huruf itu seperti wau, wa, misalkan wa, fa, itu huruf, ya. Di dalam Al-Qur'an tuh banyak huruf, itu ada 24 kolom. Kalau bunda-bunda mau pelajarin itu. Tuh kalau bunda-bunda mungkin udah ada yang mengenal tamyiz. Tamyiz itu metode menterjemahkan Al-Qur'an. Sudah? Huruf. Yang kedua, tajwid, panjang pendek. panjang pendek. Yang ketiga, wakaf, wakaf. tanda wakaf. Iya. Nah, baru deh yang keempat. Boleh nih kita tambahkan apa itu? Lagu atau irama, ya. Lagu mah belakangan nggak apa-apa, ya. Yang jelas kita pahami dulu itu makharijul hurufnya. Nggak usah bingung, nggak usah nanti bunda, aduh susah sekali sih, gitu kan, untuk mengucapkan. Emang mesti diulang-ulang? Iya, kan sulit kita mengucapkan, gitu. Kalau kita masih mampu untuk bisa mengulang, kenapa enggak? Tapi terkadang kita lihat juga kondisinya orang itu. Oh, dilihat dia nggak mampu. Memang coba kayak seperti saya ngajar nenek-nenek metik, ya. Nenek-nenek metik untuk menyebut huruf-huruf yang huruf fa deh contohnya, fa. Padahal metik itu apa? Metik itu nenek-nenek yang nggak punya gigi kalau di sini. Bisa aja. Iya. Jadi saya itu ngajarin juga. Ngajar siapa? Ngajar metik. Ya, pengajian metik. Kok metik sih? Iya, metik itu adalah pengajian nenek-nenek yang nggak punya gigi. Nenek-nenek yang giginya. Seru loh. Seru juga kita mengajarin nenek-nenek itu, ya. Terkadang gini, kalau ngajar nenek-nenek itu satu, dia nggak bisa ngucapin. Misalkan ada huruf-huruf yang nggak bisa ngucapin karena kesulitan kan, karena giginya, gitu kan, karena apanya. Jadi dia ngucapin, dia nggak bisa apa gitu kan. Ntar dia nggak bisa saya godain, gitu kan, saya godain gitu nenek-nenek. Ntar yang ada ujung-ujungnya saya dicium, dipeluk, gitu. Jadi digergetan sama saya. Itu nenek-nenek, ya. Tapi kalau misalkan bisa, gimana? Lakukanlah, berusahalah, ya. Artinya apa? Semangat. Kalau kita
punya yang namanya pisau, ya. Pisaunya itu yang sudah karatan. Nah, terus gimana kalau pisau ini kita udah nemukan dalam keadaan karatan? Pengen nih kalau Harus diasah. bisa diasah. Gimana? Oh, masih bisa nih, layak untuk bisa dipakai. Gimana? Cari langsung. Cari apa? Cari batu asahan. Terus ngapain cari batu asahan? Cari di sana, Biasa terus. diasah terus. Emang cara ngasahnya seperti apa sih itu di pisau? Gergetan kan kita? Cara ngasahnya gimana? Ya, nggak mungkin pelan, pelan, pelan. Saking gergetannya, makin kencang, ya. Tapi apa? Ya itulah. Terus berusaha diasah, diasah, diasah. Lama-lama apa? Dia akan terlihat. Apa yang terlihat? Jelas. Jelas. Semakin putih ya, semakin bersih. Asal lagi sampai apa? Terus. Lancar. Nanti kalau udah bisa baca Al-Quran, luar biasa. Gak usah takut-takut lagi. Udah baca, udah pede. Oh gimana? Oh, dia menggunakan lagu. Lagunya apa? Silakan. Yang jelas tidak mempengaruhi. Apa yang tidak mempengaruhinya? Makharijul hurufnya, panjang pendeknya, tanda wakofnya. Makanya alladzina atainahumul kitab yatsluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang didatangkan Al-Qur'an, orang-orang yang didatangkan kitab, yatsluna haqqa tilawati, dan orang itu membaca Al-Qur'an sesuai dengan haknya. Tuh. Haknya apa? Haknya itu adalah sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Apalagi ini menjadi tanggung jawab, ya, seorang yang mengajarkan. Terkadang orang itu sepele gitu kan. Sepelenya apa? Udahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau bagi saya, karena ini adalah tanggung jawab, yuk kita perbaiki. Makanya bagaimana supaya kita bisa membaca Quran sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Ya. Ulaika yu'minuna bi, dan mereka itu dikatakan mereka beriman loh. Kan keren. Kadang orang kalau misalkan disuruh ulangi, kadang capek, hello. Capeknya dia mengucapkan setiap hurufnya, insya Allah setiap hurufnya Allah balas dengan berapa kebaikan? 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nggak usah takut diulang. Bedanya kita membaca Al-Quran dengan buku yang lain tuh seperti itu. Buku yang lain mendapatkan pahala nggak? Kalau misalkan itu buku ada ilmunya, itu akan dapat pahala. Jadi pengetahuan. Tapi kalau Al-Quran, kita nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Terus kita baca ulang-ulang, terus kita mengulangi bacaan kita, sampai bacaan kita itu bagaimana supaya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kita ulangi. Insya Allah, setiap apa yang diulangi, itu akan mendapatkan pahala. Man qara harfan min kitabillah, barang siapa dia membaca Al-Quran, membaca huruf setiap Al-Quran, falahu ashrun, maka baginya 10 kebaikan. La akul alif lam mim harfun, enggak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Iya, alif satu huruf 10 kebaikan, lam satu huruf 10 kebaikan, mim 10 huruf jadi 10 kebaikan. Berapa totalnya? Gak akan terhitung. 30 itu huruf yang sudah diulang-ulang. Bagaimana kalau setiap huruf yang kita ulang-ulang
Gak apa-apa, diulang-ulang terus. Al-Fatihah, Al-Fatihah aja terus ulang-ulang. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar menguasai. Menguasai apa? Menguasai bacaannya Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Gak usah bingung, gak usah takut. Makanya kalau misalkannya Al-Quran, kalau orang terbata-bata, wayatang tafihi, dan dia terbata-bata di dalam baca Al-Qurannya, lahu ajran, maka baginya 2 pahala. Tenang, gak usah bingung-bingung. Berapa kali kita ngulang? Berapapun selagi itu. Terus kita mengulang dan untuk kebaikan. Kenapa enggak? Tapi balasannya kalau kita mahir gimana? Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Mau yang mana? Bukan berarti dia terbata-bata, dia ngulang. Terus dapat pahala. Tapi dari situ ada tingkatannya lagi. Kalau orang itu semakin bisa, dia bersama para malaikat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua di sini mau terus belajar, kita memperbaiki bacaan kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita belajar, untuk terus memperbaiki, untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allahumma amin. Oke, itu saja ya, karena waktu sudah juang. Kita tutup dengan hafil Quran ya. Nanti next kita akan lanjutkan. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma najina minhu minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar Waj'alhu hujjatan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Sama-sama Ibu. Yuk. Selamat istirahat, selamat beraktivitas kembali. Amin.